Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Irma Yasari. Pada video kali ini aku bakalan jelasin ke teman-teman semuanya tentang mitos atau fakta makan malam bisa bikin gendut. Hei, kamu lagi makan malam ya? Iya, emangnya kenapa? Kamu gak takut gendut ya? Kan kalau kita makan malam bisa bikin gendut loh. Hah, masa sih? Setahu aku makan malam gak bikin gendut kok. Kamu mah susah dibilangin deh. Lihat aja nanti. Aku mah gak mau gendut. Kamu aja lah ya. Kamu sih susah dibilangin sih. Setahu aku makan malam tuh gak bisa bikin gendut kok. Kalau gak percaya, tanya aja sih sama si ahli gizi yang punya channel ini. Nah, gimana teman-teman? Pasti teman-teman sekalian seringkali mendengar makan malam bisa bikin gendut loh. Aku gak makan malam lah, takut gendut. Kamu makan malam ya? Nanti kamu gendut loh. Nah, kalimat ini seringkali kita dengar baik dari teman-teman, sahabat, keluarga, bahkan semua orang seringkali mendengarkan atau membicarakan tentang hal ini. Nah, sebelum aku menjelaskan tentang mitos atau fakta makan malam bisa bikin gendut, aku mau jelasin ke teman-teman tentang konsep keseimbangan kalori. Di dalam konsep keseimbangan kalori dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalori seimbang. Nah, kalori seimbang ini yaitu kalori yang kamu makan sama dengan kalori yang kamu bakar untuk menjaga berat badan tetap stabil. Nah, untuk yang kedua disebut juga dengan kalori surplus. Nah, kalori yang kamu makan lebih besar dibandingkan kalori yang kamu bakar. Ini dapat menaikkan berat badan. Nah, untuk yang ketiga ada yang dinamakan dengan kalori defisit. Nah, kalori defisit ini adalah kalori yang kamu makan lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang kamu bakar. Ini untuk menurunkan berat badan. Nah, gimana teman-teman? Sudah ada sedikit pencerahan belum tentang konsep keseimbangan kalori? Nah, untuk memudahkan teman-teman, aku bakalan ngasih contoh. Nah, ini dia contohnya. Nah, untuk contoh yang pertama, misalkan seseorang memiliki kebutuhan 2200 kalori. Nih, 2200 kalori nih. Kemudian dia makan pagi sebanyak 600 kalori. Kemudian snack paginya 300 kalori. Kemudian dia makan siang sebanyak 600 kalori. Kemudian snack sorenya 500 kalori. Kemudian dia makan malam pada pukul jam 5 sore sebanyak 400 kalori. Jadi total semua yang dia makan sehari itu 2400 kalori. Nah, ini kalori surplus. Karena kenapa? Kalori yang dia makan lebih besar dibandingkan dengan kalori yang dia bakar. Nah, jika ini dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan peningkatan berat badan. Nah, untuk contoh yang kedua, misalkan kebutuhan seseorang sebanyak 2200 kalori. Nah, misalkan nih dia makan pagi sebanyak 500 kalori, kemudian snack paginya 250 kalori, kemudian dia makan siang sebanyak 500 kalori, lalu snack sorenya 250 kalori, kemudian dia makan malam pada pukul 8, jam 8 malam nih dengan sebanyak 500 kalori. Nah, total sehari yang dia makan sebanyak 2000 kalori. Nah, ini disebut dengan kalori defisit karena kenapa? Kalori yang dia makan lebih sedikit dibandingkan kalori yang dia bakar. Nah, jika ini dibiarkan secara terus-menerus akan dapat menyebabkan penurunan berat badan.
Nah, untuk contoh yang ketiga, misalkan seseorang memiliki kebutuhan 2200 kalori. Nah, dia makan pagi sebanyak 500 kalori, kemudian snack paginya 300 kalori, kemudian dia makan siang sebanyak 600 kalori, snack sorenya 300 kalori, kemudian dia makan malam pada pukul jam 7 sebanyak 500 kalori. Total yang dia makan sehari ini sebanyak 2200 kalori. Nah, ini disebut dengan kalori seimbang. Kalori seimbang ini jika diteruskan seperti ini akan menyebabkan keseimbangan berat badannya tetap stabil. Nah, pertanyaan tentang mitos atau fakta makan malam bisa menyebabkan gendut, jawabannya adalah mitos. Yang bikin kita gendut itu bukan waktu makannya. Ingat teman-teman, bukan waktu makannya, tetapi kalori yang berlebihan yang kita makan, atau disebut juga dengan kalori surplus, atau kalori yang kita makan lebih besar dibandingkan dengan kalori yang kita bakar. Memang seharusnya dianjurkan makan malam itu pada pukul jam 7 malam paling lambat. Nah, kalaupun teman-teman makan pada pukul 8 atau pada pukul 9, usahakan diamkan dulu selama 2 jam baru tidur, karena lebih bahasa simpelnya biar makanan itu turun dulu gitu. Nah, jika teman-teman makan malam nih langsung tidur. Nah, misalkan teman-teman makan pada pukul 8 dan pada pukul 9 teman-teman langsung tidur pada pukul jam 10. Ini kan belum sampai 2 jam. Nah, jika teman-teman makan langsung tidur, banyak hal yang dapat terjadi. Nah, di sini saya bakalan menyebutkan 3 efek dari makan malam setelah itu langsung tidur. Yang pertama, peningkatan kadar glukosa darahnya meningkat. Nah, ini sering disebut dengan penyakit gula atau disebut juga dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, yang kedua, penyakit sindrom makan tengah malam atau yang sering juga disebut night eating syndrome. Nah, night eating syndrome ini sering kita sebut dengan makan, teman-teman nih udah makan malam tetapi udah kenyang, tetapi rasa ingin makannya ingin lagi. Nah, ini disebut dengan sindrom makan tengah malam. Nah, yang ketiga dapat menyebabkan asam lambung naik atau disebut juga dengan GERD. Nah, jika tidak ada jeda antara makan tengah malam dengan waktu tidur Anda, tubuh akan kesulitan dalam mencerna makanan ketika tubuh sedang berada dalam kondisi istirahat. Hal ini bisa saja membuat makanan yang belum dicerna naik ke kerongkongan. Nah, ini yang disebut juga dengan GERD. Nah, itu dia video singkat dari saya tentang pertanyaan teman-teman, mitos atau fakta makan malam bisa bikin gendut. Nah, share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian udah pada tahu tentang makan malam nggak bisa bikin kita gendut. Nah, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.